Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih dalam Tuhan. Kembali lagi bersama program GPDI Villa Melati Mas Menyapa. Sebelum kita melakukan aktivitas di sepanjang hari ini, mari sama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang saya ambil dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Nah, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga ini, ketika Stefanus, orang yang dipilih Tuhan, orang yang dipilih rasul-rasul yang penuh dengan roh, mengalami yang namanya penganiayaan. Sampai di ayat yang pertama di situ firman Tuhan katakan mati dibunuh. Nah, ketika dia mati dibunuh, mulailah penganiayaan terhadap jemaat yang percaya kepada Tuhan pada saat itu. Dalam ayat yang pertama di situ firman Tuhan katakan, pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Bahkan firman Tuhan katakan terjadi penganiayaan yang sangat hebat. Sehingga dalam ayat yang pertama di situ bagaimana jemaat itu mulai tersebar ke Yudea sampai Samaria. Berarti ini adalah penganiayaan yang sangat luar biasa. Ketika mereka melihat Stefanus mati dibunuh, ketika mereka melihat Stefanus yang dipilih rasul-rasul pada saat itu yang penuh dengan roh mati dibunuh, mereka mulai tersebar. Mereka mulai mengalami yang namanya penganiayaan, sehingga mereka tersebar ke Yudea dan Samaria. Tetapi yang menjadi luar biasanya, ketika mereka tersebar, mereka tidak mengalami yang namanya ketakutan. Mereka tidak down ketika melihat orang-orang yang percaya kepada Tuhan dianiaya. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bagaimana kehidupan mereka mengalami yang namanya penganiayaan. Mereka tidak menjadi down. Mereka tidak mundur dari pelayanan firman. Mereka tidak mundur dari memberitakan Injil. Dalam ayat yang keempat, di situ firman Tuhan katakan, mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Ini adalah menjadi hal yang luar biasa. Orang-orang yang mengalami penganiayaan, mereka yang melihat Stefanus mati dibunuh, mati, tetapi mereka tidak mundur dalam pelayanan Tuhan. Mereka tidak mundur untuk memberitakan Injil. Dalam ayat yang keempat di situ firman Tuhan katakan, mereka tersebar, orang-orang yang tersebar memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil. Nah, dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-41 sampai yang ke-47, di situ bagaimana kehidupan jemaat yang mula-mula. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka berkumpul setiap hari memecahkan roti. Bahkan mereka berkumpul setiap hari memuji dan menyembah Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, bagaimana kita bisa melihat kehidupan mereka, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka membangun relationship dengan Tuhan. Mereka membangun hubungan dengan Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Di ayat yang ke-47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Dalam pasal yang kedua ayat yang ke-47 di situ firman Tuhan katakan sambil memuji Allah. Apa yang membuat mereka tetap bertahan, bahkan mereka tetap memberitakan Injil firman Tuhan? Karena mereka mempunyai hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Mereka memuji Allah setiap hari. Mereka mempunyai keintiman dengan Tuhan. Orang-orang yang mengalami penjumpaan dengan Tuhan, orang-orang yang hidup bergaul dengan Tuhan, orang-orang yang tetap membangun hubungan dengan Tuhan, mereka akan dapat mengenal Tuhan. Mereka akan dapat mengenal setiap rencana yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Sehingga ketika mengalami penganiayaan pada saat itu, jemaat yang percaya kepada Tuhan tidak menjadi takut. Bahkan mereka memberitakan Injil firman Tuhan.
Ini adalah jemaat yang mula-mula yang kehidupan mereka luar biasa ketika mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara kasih dalam Tuhan, kita tahu bersama bagaimana sifat Roh Kudus dalam kehidupan kita. Roh Kudus membantu, Roh Kudus menolong kehidupan kita. Bahkan janji Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, dia katakan dia akan menyertai kita sampai pada kesudahan akhir zaman. Ketika kita mengalami yang namanya keadaan yang tidak enak, ketika kita mengalami yang namanya penderitaan, tetap datang di bawah kaki Tuhan. Tetap kita bangun hubungan dengan Tuhan. Sehingga kita menjadi seperti jemaat pada saat itu. Ketika mengalami penganiayaan, ketika mengalami masalah, ketika mengalami hal yang tidak enak, mereka tetap bertahan bahkan sampai memberitakan firman Tuhan. Karena mereka mempunyai hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Nah, dalam kehidupan kita, ketika kita mau mempunyai hubungan dengan Tuhan, ketika kita mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ketika kita mau mengalami pengalaman dengan Tuhan, kita akan mampu menghadapi, melewati setiap badai persoalan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini dengan jelas mengajari kita bagaimana bangunlah hubungan dengan Tuhan sampai kita mengalami pengalaman dengan Tuhan. Bangunlah hubungan dengan Tuhan sampai kita percaya kepada Tuhan. Bangunlah hubungan dengan Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Puji nama Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan. Karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami boleh ada sampai saat ini semua karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Sepanjang hari ini Tuhan kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kehidupan kami, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami Tuhan lakukan, kami percaya Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami mau berjalan bersama Tuhan sepanjang hari ini Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.